Halo Cuan Troopers, saya dengan Ani Frit, kita kembali lagi dengan S-Talk. Halo Cuan Troopers, kita akan lihat pertanyaan hari ini. Sudah ada 2 yang terbuka ya. Let's see. Apa pengertian dari financial freedom? Pastinya kita semua menginginkan yang namanya financial freedom. Tapi tahu nggak, apa sih sebetulnya financial freedom itu? Freedom sendiri artinya merdeka. Merdeka itu adalah bebas. Nah, kalau financial freedom artinya kita terbebas dari segi financial. Apa sih yang dimaksud itu? Bebas dari segi financial, tentunya kita dapat memenuhi kebutuhan kita secara finansial yang dasar seperti makan, pakaian, itu kita udah tidak pusing lagi. Kenapa? Karena dari pendapatan yang kita hasilkan, kita sudah mencukupi itu semua bahkan lebih. Nah, freedom itu sendiri bisa dicapai tentunya harus dengan perjuangan dan juga pengorbanan. Aku kasih tips ya, ada 5 tips untuk mencapai financial freedom. Yang pertama, tentunya harus kenali dulu kondisi financial kalian saat ini. Apakah pendapatan kalian pada saat ini sudah bisa memenuhi dari semua pengeluaran wajib yang kalian harus keluarkan setiap bulannya? Tentunya pendapatan ini harus didapatkan melebihi dari pengeluaran kalian. Dan yang kedua, tentukan tujuan keuangan Anda. Dengan mengetahui tujuan keuangan Anda, kita akan lebih gampang memilih strategi apa yang akan kita pergunakan. Misalkan dengan bulan ini kita mengurangi pengeluaran kita dari bulan sebelumnya sekitar 15%. Lalu beberapa bulan ke depan kita memakai strategi dengan menambah at least sekitar 40% dari pendapatan yang kita dapat. So, dengan strategi tujuan keuangan yang sudah jelas seperti itu, kita bisa memilih strategi apa yang akan kita pakai. Seperti contohnya ketika saat kita mau traveling, kita pasti akan mempersiapkan itinerary untuk perjalanan kita sebelum kita berangkat traveling. Lalu tips yang ketiga adalah memperbanyak pendapatan kita. Misalnya, kita sebagai karyawan yang memiliki pendapatan tetap gaji setiap bulannya, kita bisa juga memperbanyak pendapatan dengan cara berbisnis. Misalnya, dengan menjadi fotografer ketika kalian libur, atau juga dengan bisnis online, penjualan online lainnya, yang tentunya tidak mengganggu dari pekerjaan tetap kalian. Lalu yang keempat tipsnya adalah lunasi segala hutang. Hutang kalian harus dilunasi, apalagi yang berhubungan dengan hutang konsumtif. Yang tips yang kelima adalah dengan investasi. Tentunya nilai uang yang Anda miliki saat ini tidak akan sama lagi nilainya pada saat 5 tahun ke depan. Itulah pentingnya investasi. Karena jika Anda menaruh uang Anda pada instrumen di bank, tabungan sebagai tabungan, tentunya itu akan termakan seperti inflasi, biaya administrasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam berinvestasi itu kita banyak mendapatkan pilihan. Contohnya kita bisa berinvestasi dalam instrumen saham, obligasi, reksadana, investasi emas, ataupun online P2P lending. Tetapi dari berbagai macam instrumen investasi tersebut tentunya terdapat juga resiko-resiko. Itulah pentingnya sebelum kalian berinvestasi, cari tahu dulu resiko-resiko yang ada dalam berinvestasi tersebut dan sesuaikan dengan resiko profil kalian masing-masing. Ciao.